Kitab Kejadian pasal 35. Yakub di Betel. Allah berfirman kepada Yakub, "Bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Lalu buatlah sebuah mazbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika kamu melarikan diri dari kakakmu Esau." Kemudian Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua yang bersamanya, "Singkirkanlah ilah-ilah lain yang ada di antara kalian, dan bersihkanlah dirimu, lalu gantilah pakaianmu. Mari kita bersiap-siap dan pergi ke Betel. Di sana aku akan membuat sebuah mazbah bagi Allah yang menjawabku pada masa kesulitanku dan yang menyertaiku kemanapun aku pergi." Kemudian mereka menyerahkan segala ilah lain yang ada di tangan mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka kepada Yakub. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin yang terletak di dekat Sichem. Lalu mereka berangkat dan kengerian dari Allah menimpa kota-kota di sekelilingnya, sehingga mereka tidak mengejar keturunan Yakub itu. Yakub tiba di Luz, yaitu Betel, yang terletak di tanah Kanaan, dia dan semua orang yang besertanya. Yakub membangun sebuah mezbah di sana dan menamai tempat itu El Betel, karena di tempat itulah Allah menampakkan diri kepadanya ketika dia melarikan diri dari kakaknya. Lalu Deborah, pengasuh Ribka, mati di sana, dan dia dikuburkan di bawah Betel, di bawah pohon tarbantin, sehingga namanya disebut Alon Bakut. Nama baru Yakub. Kemudian Allah kembali menampakkan diri kepada Yakub dan memberkatinya ketika dia datang dari Padan Aram. Allah berfirman kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak lagi akan disebut Yakub, melainkan Israel yang akan menjadi namamu." Jadi dia menamainya Israel. Allah berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan berlipat gandalah. Satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan berasal darimu, dan raja-raja akan datang dari tubuhmu sendiri. Tanah yang kuberikan kepada Abraham dan Ishak akan kuberikan kepadamu. Bahkan aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu yang akan datang." Kemudian naiklah Allah daripadanya, dari tempat dia berfirman kepadanya. Lalu Yakub mendirikan sebuah tugu di tempat itu, tempat Allah telah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu. Lalu dia mencurahkan persembahan minuman ke atasnya, dan dia mencurahkan minyak ke atasnya. Lalu Yakub menamai tempat itu, tempat Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Kematian Rahel. Lalu mereka berangkat dari Betel. Ketika tidak terlalu jauh lagi jarak menuju Efrata, Rahel melahirkan, tetapi dia mengalami kesulitan untuk melahirkan. Ketika dia sangat kesulitan untuk melahirkan, orang yang membantunya melahirkan berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab kamu mendapatkan anak laki-laki lagi." Ketika nyawanya hampir melayang, dia menyebut nama anaknya Ben-Oni, lalu dia pun mati. Namun ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati dan dikuburkan di jalan menuju ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan sebuah tugu di atas kuburnya, dan itulah tugu kubur Rahel sampai hari ini. Kemudian Israel berangkat dan mendirikan tendanya di luar Migdal Eder. Ketika Israel tinggal di tanah itu, Ruben bersetubuh dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengarnya. Saat itu, anak laki-laki Yakub berjumlah 12 orang. Anak-anak Yakub. Anak-anak Lea adalah Ruben, anak sulung Yakub.
Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel adalah Yusuf dan Benyamin. Anak-anak Bilha, hamba Rahel, adalah Dan dan Naftali. Anak-anak Zilpa, hamba Lea, adalah Gad dan Asher. Mereka inilah anak-anak Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu Yakub datang kepada Ishak ayahnya di Mamre di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Disinilah Abraham dan Ishak tinggal sementara. Umur Ishak adalah 180 tahun. Kemudian hidup Ishak berakhir dan dia pun mati. Dia dikumpulkan kepada kaumnya, menjadi tua dan genap hari-harinya. Anak-anaknya Esau dan Yakub yang menguburkannya.